Gue berjalan pelan dengan sepeda yang gue tuntun di samping. Gue tersenyum saat melihat Bunda yang sedang asyik bercerita dengan Ibu Hana, seorang ibu berumur 30 tahun yang gak jauh dari umur Bunda, yang ternyata adalah korban penjamretan tadi. Bunda kelihatan senang banget saat teringat Bu Hana yang dengan semangatnya ingin menjodohkan gue dengan anak perempuannya. Jelas gue nolak tawarannya. Tapi Bunda malah asyik bercerita tentang kue yang buat Bu Hana tambah kagum. Bun, udah, Cio kesel ini bun. Bunda malah mau jodohin Cio sama anak perempuannya Bu Hana. Bunda kan cuma persiapan aja. Siapa tahu Cio cocok sama anaknya Jeng Hana. Cio nggak mau Bunda. Cio mau pilih jodoh Cio sendiri. Ya itu terserah Cio. Bunda gak bakal melarang. Tapi Cio bisa coba lihat dulu anaknya Jeng Hana itu bagaimana. Atau Cio mau ikut Bunda pergi main ke rumahnya. Nggak pun, Cio jaga rumah aja. Ya sudah, Bunda nggak maksa Cio. Setelahnya, Bunda masuk ke dalam rumah. Sedangkan gue sedang menstandarkan sepeda gue di depan rumah. Tiba-tiba ada kulit rambutan yang jatuh ke kepala gue. Ralat bukan jatuh, tapi dilempar. Gue sadar kulit itu emang sengaja dilempar ke arah gue saat gue lihat kulit rambutan itu yang sudah terkelupas. Gue dongangin kepala, dan saat itu juga gue lihat ada satu monyet yang lagi nangkring di atas pohon rambutan punya tetangga gue. Diam-diam baik, sini lo C, makan rambutan. Seru monyet itu yang gak lain dan gak bukan adalah Ojen. Ya, Ojen adalah teman kecil gue dan merangkap menjadi tetangga gue. Gue menembus kesal ambil kulit rambutan yang tadi terlempar ke kepala gue. Dan langsung gue lempar kembali ke Ojen dan berhasil mengenai kaki kirinya. Mungkin karena terlalu keras, lemparan kulit rambutan itu berhasil membuat Ojen mengadu kesakitan, makan tuh kulit. Gak baik makan rambutan sore-sore, ingat gue yang masih berdiri di bawah. Gak lupa gue juga lempar tatapan dingin ke arah Ojan karena Ojan berani lempar kepala gue pakai kulit rambutan. Makan rambutan jahat, yang gak ada jadwalnya J, kapan aja boleh. Sakit perut baru tahu rasa lo. Mulut, perkataan yang jelek biasanya bakal balik ke diri lo sendiri. Amit-amit. Ojan ketawa ngakak buat gue begitu ngeri. Gue berniat mau masuk ke dalam rumah dan mandi sore, tapi langsung dicegah sama Ojan dengan pertanyaan yang buat gue tersadar oleh sesuatu. C, tadi kenapa lo gak berangkat sekolah? Lo kan gak di sekolah. Pak Anto tuh nanyain lo mulu ke gue. Kangen kali lo bolos gak kabar-kabar ke Pak Anto ya? Ngapain juga gue bolos ngasih kabar ke Pak Anto? Kalau gue bolos terus izin dulu ke Pak Anto, sama aja gue nggak bolos. Gue diam sebentar, kemudian gue manjat pohon rambutan itu. Rambutan itu nyusul Ojan yang sudah duduk anteng di salah satu dahannya. Emang ya, duduk di pohon sore-sore gini bikin ayem aja hawanya. Adem aja lihat langit sore yang merah kejenggaan. Terus bisa rasain semilir angin sore yang berhembus sepoi-sepoi. Setibanya di samping Ojan, gue langsung duduk juga di dahan itu. Kedua kaki gue biarin menggantung ke bawah. Gue geleng kepelan saat Ojan nyodorin beberapa ikat buah rambutan. Gue noleh ke arah Ojan, selalu mikir kenapa gue bisa temenan sama makhluk absurd satu ini. Gue teringat pertama kali gue ketemu sama Ojan. Saat gue duduk di kelas 4 SD, gue lagi keluar rumah berniat mau mandiin sepeda gue. Tapi gue kaget saat lihat cowok seusia gue udah berdiri di depan pintu rumah dengan headband melingkar di kepalanya dan juga setelah telinga yang tersumbat earphone. Awalnya gue gak peduliin dia, tapi Ojen kecil malah ganggu gue dan melakukan dance K-pop yang membuat gue merasa muak. Ngomong-ngomong, Ojen adalah salah satu fanboy, gak hanya lagunya doang, bahkan Ojen juga suka sama dance-nya. Beberapa kali Ojen pernah nge-cover dance K-pop, tapi tak pernah dia unggah di YouTube. Katanya untuk koleksi video di laptopnya saja. Saat itu Ojen tetap menari meskipun gue sudah menyuruhnya berhenti. Hingga pada titik kesabaran terakhir, gue melayangkan pukulan ke wajahnya dan langsung membuatnya menangis. Ternyata Ojan kecil nggak bisa berantem. Dengar suara tangisan yang kencang, Bunda langsung keluar dari rumah dan menenangkan Ojan. Saat itu gue ditanya kenapa gue mukul Ojan, jawaban gue seperti ini. Dia dia mirip Banci bun, Cio nggak suka.
Dan jangan salahkan gue karena gue terlalu jujur. Setelah itu Bunda ngenalin gue ke Ojan yang ternyata Ojan adalah tetangga baru gue. Bunda selalu berpesan kepada gue untuk selalu melindungi Ojan karena Ojan tidak bisa berantem dan gue diharuskan untuk selalu menemani Ojan dimanapun dan kapanpun. Hal inilah membuat kesolidaritasan di antara kita terasa sangat kuat. Kalau gue lihat Ojan itu punya kulit putih, matanya sipit dan darah keturunan Batak. Orangnya baik, kadang royal tapi sering bertingkah absurd. Dan sebenarnya nama aslinya Ojan itu adalah Akilenda Jericho Rojan. Nama keren dari bokap nyokapnya, tapi dengan sengaja dia ubah sendiri menjadi Ojan. Oi, bengong aja, kenapa sih lo? Kenapa nggak berangkat sekolah? Wingnya kejepit kedua matanya. Wingnya kejepit kedua mata, kemudian noleh ke depan. Hembusin nafas belum mau ngasih tahu alasanku yang sebenarnya. Jen masih setia memakan rambutan hasil petikannya sendiri. Kira-kira Pak Antok. Gue masih diam, berpikir sejenak kemudian mulai lagi ke arahnya. Kira-kira Dennis. Kenapa lagi sama Dennis? Lo menang kan berantem sama dia kemarin, terus kenapa lagi? Dia diskors. Ya baguslah, itu anak kerjaannya cuma dupir mulu sama lo. Gue rasa nggak adil sama keputusan Pak Anto, karena cuma Dennis yang kenal skor, sedangkan gue enggak. Gue gak mau ada kecemburuan sosial antara gue dan Dennis, makanya gue ikut bolos. Penjelasan gue buat Dennis terpengung dengan mulut yang terbuka lebar. Gue kesel dan gue lempar lengannya pakai kulit rambutan. Mingkem lo, nganggap mulu, kemasukan lalat. Nggak, gue katanya kemudian, lo ada rasa ya sama Dennis? Mulut lo. Sorry, maksud gue, ya gimana gue nggak salah tangkep kalau lo ngomong kayak gitu, ha? Teriakan Ojan bikin gue berjengit kaget dan langsung lempar tatapan tajam ke arahnya. Apa maksud perkataannya itu? Gue salah ngomong apa? Gue udah kasih alasan sebenarnya gue polos bagian mana yang gue salah ngomong. Maksud lo, jangan bikin gue dorong lo dari sini, peringat gue tajam. Lo bilang kecemburuan sosial gitu, maksud lo? Ya, gue nggak mau Dennis dendam sama gue atau marah ke gue karena cuma dia yang disekor, sedangkan gue enggak. Udah cuma itu. Jangan kelihatan anggukin kepalanya. Gue noleh lagi ke arahnya. Emang lo ngerti? Enggak, kelasnya dengan wajah polosnya. Bodoh amat, gue kagak nyurus. Gue cuma dengus doang. Nggak lama kemudian Bu Maya datang. Ya, Bu Maya yang manggil gue di sekolah kemarin adalah tetangga gue dan Ujan. Dan usianya cuma selisih 2 tahun dari kita. Bu Maya berusia 19 tahun. Jo, bundahan ada nggak? Teriak Bu Maya dari bawah. Gue nunduk ke bawah dan kemudian mengangguk pelan. Ada di rumah. Bundahanin lagi ngapain? Gak tahu, masuk aja, balas gue kepadanya. Memang karena ini di rumah gue sama Ojan sengaja ngomong sama Bu Maya dengan bahasa informal. Berbeda lagi jika ada di lingkungan sekolah. Bu Maya tipe cewek idaman ya, bekerja keras, gak sombong, suka bantuin orang lain. Kata Ojan yang seperti biasa menyanjung Bu Maya. Kenapa lo gak suka aja sih sama Bu Maya? Gue langsung natap tajam ke arahnya. Apa dia bilang? Kenapa gue gak suka sama Bu Maya? Itu karena gue anggap Bu Maya cuma tetangga gue nggak lebih. Meskipun banyak cowok yang muji Bu Maya, gue ngerasa nggak suka aja sama dia. Entahlah, mungkin karena memang bukan jodoh. Hehehe, bis, damai. Kita berdua diam lagi, menikmati pemandangan sore hari. Gue pejamin kedua mata gue. Gue ngerasa bebas seperti burung-burung yang berterbangan dengan sangat lincah di angkasa. Gue buka mata saat dengar Ojan berkata, Bu Maya Pak mau pindah kata Ojan tiba-tiba, kata Ojan tiba-tiba, gue cuma angkat alis doang lah, apa hubungannya sama gue? Gue galau, kalau gue kangen sama Bu Maya gimana? Anjir, umpatan gue lolos begitu saja, kita berdua terdiam sesaat. Dennis gak ada kapok-kapoknya ya sama lo, gak tau dah, males banget bahas dia. Ada masalah ya antara lo sama Dennis? Masalah? Banyak. Lo gak bosan apa ngeladenin Dennis mulu? Jan, lo kenal gue udah lama, gue paling gak bisa lihat orang dibully tanpa alasan kayak Dennis sering ngebully Ali. Gue lihat Ali juga gak salah apa-apa, makanya gue mau lihat Dennis yang sok berlagak kuasa dengan cara nindas orang lain. Terlihat Ojen yang hembusin nafasnya dengan berat, kayak punya beban hidup aja itu orang. Udah kuyam kalau gitu, kuyam. Lah, malah mikirin masalah antara gue sama Dennis, kayaknya kayak nggak punya masalah yang harus dia pikirin aja. Gue cuma dia masih teringat dengan Bener tadi siang. Bahkan tanpa sadar, gue ngerasa kangen dengan hujanku, si anak perempuan kecil yang baik hati.
Terus kegiatan lo seharian ini apa? Gak mungkin cuma bantuin bedarin jualan kan? Dengar pertanyaan Ujan yang demikian buat gue makin mendesak berat karena semakin teringat dengan sosok Ujanku. Gue dongakin kepala, memandang angkasa yang luasnya gak bisa dikira. Gue mencoba membayangkan raut wajah Ujanku yang gue ingat sedari kecil. Gue coba kabur lewat benak gue. Jan, panggil gue pelan dan Ujan hanya berderham. Cih, sok keren. Gue kangen hujan. Ojan langsung noleh ke arah gue, natap gue dengan mata malasnya. Ini musim kemarau. Perkataan lo gak berbobot banget. Gue kangen hujan. Ujar gue sekali lagi. Gue lihat Ujan mau protes lagi, tapi nggak langsung. Tapi nggak lama dari itu dia natap ke arah gue dengan tatapan terkejutnya. Serius lo kangen sama anak kecil itu? Letak. Dan Ujan berakhir bungkam setelah gue jitak kepalanya dengan keras.